Assalamualaikum. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Rifki Jakfar Talib tentang merawat cinta sampai ke surga. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari yang penuh dengan kebaikan semacam kita dipertemukan Allah dalam majlis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu ibadah yang utama, yaitu talabul ilmi. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita amalkan dan kita niatkan di pagi hari ini mendatangkan ridha dari Allah untuk kita bersama, dan kemudian amalan ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia dengan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, di pagi hari ini saya tidak tahu juga yang bikin tema siapa, tapi kalau kajian subuh seperti ini saya jarang bahas rumah tangga. Yang di subuh itu biasanya karena jamaahnya mesti sepuh-sepuh begini. Kalau kita bahas rumah tangga itu kayaknya nguyai segoro. Karena kalau panjenengan insya Allah sudah aman lah gitu kan. Maka biasa kami pakai kajian rumah tangga itu, biasa kajian di online, di TV Madani, itu Senin malam jam 8 sampai setengah 10. Nah, tapi karena kemudian potongan-potongan video itu yang banyak nyebar, akhirnya dianggap kajiannya mesti rumah tangga. Padahal ya enggak, kajian kami itu kajian tafsir, kajian hadis, kajian kitab Adabul Mufrad, Bulughul Maram, dan yang semisal itu. Dan kalau subuh biasanya kajian umum, temanya itu ya tema yang seputar akhirat lah. Bagaimana lebih mencintai akhirat, bagaimana mengedepankan pola pikir akhirat dibandingkan dunia, sekitar itu. Tapi karena temanya sudah seperti itu, ya bismillah sudah, kita ambil saja ya, merawat cinta sampai syurga. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, rumah tangga itu merupakan salah satu nikmat Allah yang paling besar. Orang kalau capek dengan kehidupan di luar rumah, dan pasti capek, tidak mungkin tidak capek, karena hakikat dunia itu ada 3 yang kita perlu ngerti, tidak mungkin luput dari kita, siapapun pasti dapat, tidak mungkin luput. Nomor 1, la salamata min adzan nas. Tidak mungkin kita itu selamat dari gangguan manusia. Itu kalau panjenengan hidup di dunia, kemudian panjenengan kepingin semua orang cocok sama panjenengan, maka itu mustahil. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ridwan nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tutrak. Keridhaan manusia itu tujuan yang tidak mungkin didapatkan, sementara keridhaannya Allah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan. Maka Rasulullah mengingatkan kita, alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Orang yang kumpul manusia kemudian dia sabar ketika diganggu, maka dari hadis ini kita ngerti, kalau kumpul manusia pasti ada gangguan. Itu nomor 1. Jadi itu hakikat dunia, la salamata min adzan nas. Yang kedua,
la najata minal maut. Tidak akan ada keselamatan dari yang namanya kematian. Kalau orang hidup di dunia, mati itu biasa. Maka jangan menjadikan perkara kematian itu perkara yang kayaknya ajaib gitu. Loh, mambengi sik ketemu. Kok saiki wis? Nggak usah kaget, biasa. Biasa. Boleh jadi panjenengan ketemu saya sekarang, besok dengar cerita. Oh, baru kemarin ketemu saya. Masa sekarang sudah nikah lagi? Kaget panjenengan. Jadi perkara seperti itu nggak usah bikin kita kaget, biasa aja. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang jadi masalah cuma satu. Apa yang kita dapatkan setelah kita mati, itu aja. Ada yang setelah kematian dia istirahat, ada yang setelah kematian justru apa? Justru dia tidak. Satu cara kita untuk istirahat dari semua hiruk pikuknya dunia, hiruk pikuknya manusia, itu salah satunya apa? Ya rumah tangga. Kita kalau pulang ke rumah, itu kadang-kadang dalam keadaan capek, ketemu istri, itu tiba-tiba capeknya apa? Nambah. Panjenengan yang serius loh, Pak. Kadang-kadang kita ini ketemu istri langsung adem. Itulah kenapa Rasulullah SAW menjadikan rumah itu benteng terakhir dari fitnah. Maka kalau rumah tidak menjadikan kita nyaman, wah ya bahaya. Maka kita akan cari kenyamanan di luar rumah. Maka dari hadisnya Uqbah ibnu Amir, itu ketika Uqbah bertanya kepada Nabi Muhammad mengenai 3 sumber keselamatan. Ya Rasul, selamat itu apa? Selamat itu bagaimana? Apa kuncinya? Maka Rasulullah SAW mengatakan 3 perkara. Nomor 1, amsik alaika lisanak. Jazakumullah khair, matursun. Nomor 1 apa? Amsik alaika lisanak. Nutupi kamera panjenengan ini. Jagalah lisanmu. Itu yang pertama. Yang kita niat guyon, kadang-kadang kita niat mengakrabkan dengan orang lain, tapi ternyata orang lain mungkin pas ada masalah, nerima omongan yang niatnya guyon, itu ditangkapnya apa? Ngenyek aku. Syekh, apa kabar Syekh? Tidak pernah muncul antum sekarang. Sehat ya? Maka itu lisan yang pertama kata Rasulullah. Amsik alaika lisanak. Jagalah lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Jadikan rumahmu terasa lebar, luas. Maksudnya apa? Jadilah kamu merasa aman, merasa nyaman, merasa tenang di rumahmu. Karena rumah itu yang menjadikan kita mendapatkan keselamatan dari semua penatnya dan fitnah dunia. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atika, tangisi dosamu. Salah satu yang Rasul katakan dari sumber keselamatan tadi apa? Rumah. Wal yasa'ka baituka. Maka di rumah itu setiap anggota keluarganya harus ngerti posisi. Istri, ketika suami datang ke rumah, pernah dengar apa katanya? Macam-macam ya. Salah satu yang saya suka dari beliau itu apa? Kalau ceramah itu ekspresif. Semua bergerak, mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi orang itu tidak hanya dibikin seneng dengan ceramahnya, tapi dengan apa? Bagaimana beliau mengekspresikan kata-kata yang keluar. Nah, salah satu yang beliau bilang apa? Ibu, kalau pengen rumahnya nyaman, pertaruhannya 3 menit pertama ketika suami pulang. Jadi kalau kata beliau apa? Cukup mempertahankan 3 menit pertama. 3 menit pertama sukses, maka ke depannya aman. Jadi kalau suami baru pulang, 3 menit pertama, itu ibu-ibu hati-hati menurut beliau. Jadi sepaksaon guyu wis, Bu. Sepaksaon wis.
Kayak seakan-akan 3 menit pertama ini pertaruhan, ke belakangnya nanti bagaimana, ke depannya nanti bagaimana. Nah, maka salah satu yang menjadikan rumah kita itu baik, ketika setiap anggota keluarga itu ngerti posisi. Istri sebagai apa, suami sebagai apa, anak-anak memposisikan diri seperti apa. Itu harus ngerti posisinya masing-masing. Nah, maka ketika kita memahami rumah tangga itu nikmat, ketika kita capek kita bisa pulang. Ketika kita di luar tidak dipercaya orang, kita ngobrol sama istri kita ngobrol sama suami kita menjadi orang yang merasa dipercayai. Kita ngobrol dengan anak-anak kita merasa orang tua yang dihargai, orang tua yang dimuliakan. Nah, maka itu nikmat dari Allah. Oleh sebab itu, perhatikan ayat Al-Qur'annya. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya begini, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kapan? Sampai kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Ayat ini biasa dipakai siapa? Motivator. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, ya itu boleh. Karena kaidah dalam ilmu tafsir itu apa? Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah, pelajaran dari ayat Al-Qur'an itu dari keumuman maknanya, bukan dari sempitnya asbabun nuzul. Selama maknanya bisa diperluas, asal tidak menyimpang dari kaidah tafsir, maka boleh. Seperti tadi, ayat Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Dibuat motivasi, boleh apa enggak? Boleh saja, walaupun tafsir awalnya bukan itu. Coba, jujur, ada yang tahu enggak tafsir ayat ini awalnya ayat berbicara tentang apa? Enggak, maksudnya yang tidak akan dirubah itu apanya? Nasib, hijrah. Ayat ini awalnya berbicara tentang nikmat. Tentang apa? Nikmat. Allah tidak akan mencabut nikmat dari suatu kaum sampai mereka yang menjadikan Allah merasa pantas untuk mencabutnya. Itu arti awalnya. Anda cek ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu ayat yang ngomong tentang nikmat. Maka arti awalnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Arti awalnya Allah tidak akan mencabut suatu nikmat yang telah Allah berikan sampai mereka sendiri yang kufur nikmat, akhirnya nikmat itu sama Allah dicabut. Termasuk nikmat rumah tangga. Coba, seminggu pertama menikah, seneng atau sedih? Normalnya lah ya, mesti ada yang sedih. Kalau dicari ya ada saja. Yang mungkin nikahnya dipaksa, yang mungkin harus langsung pisah dengan orang tuanya, yang mungkin harus dibawa langsung pergi ke luar negeri untuk ngikutin suami. Ya ada aja. Tapi normalnya seneng apa susah? Sampai ada istilah bulan madu. Iya kan? Sampai ada istilah bulan madu, ada istilah malam pertama. Normalnya seneng. Pertanyaannya sekarang, kenapa kenikmatan yang Allah berikan di awal pernikahan itu, kenapa sekarang hilang? Dulu ketemu istri itu kayak ketemu bidadari surga. Sekarang ketemu istri apa? La haula wala quwwata illa billah. Coba. Dan itu yang kita lihat sehari-hari di masyarakat kita. Bener apa enggak? Ada. Artinya, ketika kenikmatan rumah tangga yang awalnya ada kemudian sekarang tidak ada, itu bukan perkara normal. Oh yes, normal Ustaz, serabis 40 tahun. Ada yang istrinya sudah sampai 50 tahun. Dia tidak mencari kebahagiaan dari istri yang 50 tahun itu, enggak. Tapi apa? Kepinginnya ijol tombok seket dadi selawian luru. Ini kan ruwet kalau begini ya. Atau istrinya masuk umur 60, ditukarkan berapa? Oh enggak,
20-an 3. Iya. 30-an 2 saya lumayan. Ini jaluk 20-an telu. Nggak bisa. Jadi ada orang yang menganggap, nah, serius. Masuk ndak? Astagfirullahaladzim. Panjenengan jangan mancing saya, Pak. Astagfirullah. Normal ya. Tapi janganlah. Kita yang aman-aman saja. Kayak itu nanti di balik layar aja, Pak. Di balik layar aja itu. Ini lagi live semua, ini bisa bahaya ini. Nah, maka begini. Jangan pernah menganggap hilangnya kebahagiaan dalam rumah tangga itu perkara normal. Jangan. Kalau panjenengan menganggap hilangnya kebahagiaan rumah tangga, hubungan yang sebelumnya anget tiba-tiba langsung dingin, dulu gampang ketawa sekarang gampang emosi, ketika itu dianggap wajar, maka panjenengan tidak akan punya ikhtiar untuk memperbaiki. Wes biasa Ustaz, 20 tahun biasa, sudah 30 tahun. Nah, ketika panjenengan menganggap biasa, panjenengan tidak menganggap ini suatu masalah, maka tidak ada keinginan untuk ya apa carane waras. Karena Anda tidak merasa sakit. Bagaimana caranya sembuh? Bagaimana caranya memperbaiki? Karena Anda tidak merasa ada sesuatu yang salah. Padahal rumah tangga yang awalnya begitu bahagia, ketika sekarang kebahagiaan itu hilang, itu masalah. Dan Allah sebutkan, Allah tidak akan merubah itu, kecuali kita sendiri yang menyebabkan perkara itu oleh Allah dirubah. Contoh yang lain, yang paling gampang, panjenengan akan begini. Iya yo, gitu loh. Apa contohnya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan hidup, entah suami atau istri. Wa dzurriyyatina, dan anak turun kami. Bukan cuma anak, cucu dan seterusnya. Kan begitu. Dzurriyyah. Kita minta kepada Allah pasangan dan anak turun kita apa? Qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa? Kalau dilihat membahagiakan. Itu qurrata a'yun. Nah, sekarang pertanyaannya, anak kita itu menjadi qurrata a'yun, itu anggapan kita hanya ketika mereka kecil saja, digendong, dikudang, kita pulang dilempar-lempar, anaknya Abi sudah besar. Kita menganggap mereka itu qurrata a'yun ketika mereka kecil saja. Rodok gede didik, greget no. Ayo jujur, terasa ndak itu? Terus panjenengan menganggap biasa, umure SMA iki nyenek dikongkon ya mulai angel. Oleh kuliah iki njane gak iso mulai makan malam bersama di rumah iku njane ya gak iso loh. Kok berubah? Padahal kata-kata dzurriyah, anak turun, untuk mereka menjadi qurrata a'yun, itu dalam Al-Quran tidak dibatasi waktu dan usia. Terus kenapa ketika anak kita menyenangkan waktu mereka kecil dan rodok ngregetno ketika mereka besar, kok kita anggap biasa? Artinya ada nikmat yang sama Allah dicabut dari keturunan kita. Dulu menyenangkan, sekarang menjeng. Saya mau ngomong tidak berani, tapi gak diomong no, yaitu kenyataan nih. Nah, berarti apa ibu-ibu, bapak-bapak? Ada nikmat yang sebelumnya oleh Allah diberi, yang ternyata nikmat itu sekarang sudah mulai hilang. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Oh, setan yang salah. Mesti setan. Pokoknya semua ini karena syaitan ini. Yalah, ilah. Kata setannya apa? Mas, sampean luwih setan teko aku, kata setannya. Kenapa saya yang disalahin? Nah, walaupun ya tetap pasti ada faktor eksternal dan faktor internal. Ya, eksternalnya salah satunya setan. Tapi tidak akan terjadi keburukan kecuali karena diri kita sendiri. Contoh ayatnya apa? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah tampakkan kerusakan. Kalau Allah mau jaga tetap baik, bisa Pak. Laut itu
daratan, lautan, langit, semuanya. Kalau Allah mau berkehendak, semuanya tetap baik selamanya. Bisa apa enggak? Ya bisa. Tapi kenapa Allah tampakkan kerusakannya? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya mereka keroso apa yang telah mereka perbuat. Supaya mereka sadar mereka telah merusaknya. Sama rumah tangga kita. Allah jadikan walaupun kita tidak pernah pulang, rumah tangga tetap baik. Allah bisa. Walaupun kita tidak pernah didik anak, tiba-tiba anak kita moro-moro dadi anak soleh, Allah bisa. Tapi sama Allah ditampakkan supaya kita sadar, supaya kita merasa ada yang salah, supaya kita merasa ada yang perlu diperbaiki. Tujuannya apa? Cek ndang balik sadurunge mati. Bahayanya apa? Kalau kita baru sadar ketika kita meninggal dunia, itu baru bahaya. Maka ayat Al-Quran yang kita baca, hadis yang kita sampaikan, itu tujuannya apa? Supaya kita kembali sebelum meninggal. Karena apa? Kalau sudah meninggal, apa Allah Ta'ala firmankan? Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia ingat. Dalam keadaan mereka ingat sudah tidak ada lagi manfaatnya. Kapan itu? Ketika kita meninggal dunia atau nanti di hari kiamat. Atau ayat yang lain. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ketun, coba dulu waktu di dunia saya melakukan sesuatu untuk kehidupan saya ini. Berarti dalam ayat itu, Pak, kehidupan itu bukan sekarang, tapi nanti setelah kita meninggal dunia. Sampai ada ayat yang lain, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada orang yang sadar ketika dia itu sudah masuk kuburan. Baru sadar, oh ternyata kemarin waktu di dunia uang saya habis hanya untuk foya-foya. Uang saya habis hanya untuk renovasi rumah. Uang saya habis hanya untuk beli mobil. Uang saya habis hanya untuk pesta-pesta. Itu mereka sadarnya ketika sudah masuk ke alam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Maka sekarang kita mau dengan tausiah semacam ini, dengan nasihat yang disampaikan, dengan majelis taklim yang kita duduk di sana, kita kepingin sadar sebelum meninggal dunia, termasuk rumah tangga. Nah, maka hadirin sekalian, poin yang pertama tadi, kita harus yakin dulu rumah tangga ini nikmat. Ketika kenikmatan rumah tangga itu mulai hilang, berarti kita perlu muhasabah. Perlu apa? Kenapa nikmat ini yang dulu Allah kasih kok sekarang hilang? Dulu bahagia kok sekarang sengsara? Dulu anak dan istri qurrata a'yun kok sekarang begitu menjengkelkan? Allah tidak akan mencabut nikmat itu sampai kita yang menjadikan Allah merasa pantas mencabut nikmat tersebut. Apa yang menjadikan kita nikmatnya sama Allah dicabut? Satu tok, tidak ada lain. Lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna azabi lasyadid. Ini ayat wis semuanya faham, tidak usah saya jelaskan juga, panjenengan wis di surat apa, ayat berapa, artinya apa, panjenengan lebih faham dari saya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, nikmatnya bagaimana? Istrinya bagaimana? Wah, mengkhawatirkan al-ikhlas ini, mengkhawatirkan al-ikhlas ini. Kayaknya semua punya keinginan terpendam yang tidak berani diungkapkan ini kayaknya. Ya Allah, sudah lewat masanya, Pak. Itu buat saya aja, panjenengan sudah swiritan tok ya. Ketika seorang hamba itu bersyukur, ini janji dari Allah. Dan salah satu keyakinan kita, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berjanji kalau kalian bersyukur, maka nikmat yang kalian syukuri itu oleh Allah pasti ditambah. Sekarang saya mau tanya, rumah tangga yang awalnya nikmat,
kalau kita bersyukur Pak, nikmatnya tambah hari tambah terus sama Allah. Kira-kira betul begitu apa enggak? Kita baleni. Apa kita baleni nih? Kita ulangi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur nikmatnya ditambah. Sekarang awal nikah. Bahagia kan? Kalau nikmat itu disyukuri, maka kira-kira bahagianya setiap hari semakin bertambah atau berkurang? Kalau sesuai begitu, tapi kenyataannya semakin hari semakin berkurang. Berarti masalahnya di mana? Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Berarti boleh jadi kita kufur dengan nikmat rumah tangga itu. Terus sekarang Ustadz, bagaimana syukur dalam rumah tangga supaya bahagianya terus bertambah? Dan apa itu kufur dalam rumah tangga sehingga rumah tangga yang awalnya nikmat boleh jadi menjadi azab? Begini, syukur dalam rumah tangga itu ada beberapa perkara. Yang pertama, ngerti rumah tangga ini mau dibawa kemana, itu syukur. Ketika dia ngerti rumah tangga mau dibawa kemana, terus dia arahkan rumah tangganya sesuai tujuan yang dia ngerti dari awal mau kemana, itu syukur. Sekarang banyak orang nikah nggak ngerti apa-apa. Panjenengan tahu, mungkin ada yang pengalaman, tapi yo, ini sharing aja ya. Di agama sebelah Pak, agama sebelah, bisa jadi Katolik, bisa jadi Kristen. Itu sebelum anak-anak muda dari mereka menikah, itu ada seminarnya namanya. Ada pendidikannya. Mereka tidak boleh nikah kalau belum dapat sertifikat dari gereja. Islam ada begitu? Mungkin di sini sebagian ada, tapi yang kita lihat tidak ada. KUA ini daerah mana? Sidoarjo. KUA Sidoarjo sebelum nikah ada enggak kewajiban apal doa hubungan suami istri? Kalau belum apal enggak boleh nikah, enggak tak kasih surat. Ada enggak di KUA Sidoarjo? Di kota kami ada. Dan sudah menjadi peraturan. Laki-laki kalau mau nikah kan datang ke kantor KUA untuk minta izin segala macam, ngomong tentang tanggal, nanti bagaimana petugasnya datang ke rumah, atau kita yang nikah di KUA, kan begitu? Kan pengalaman semua kan? Atau pengen refresh, diulang lagi pengalamannya, ya mau? Sudah? Maka kalau di Kota Batu, seluruh KUA, kantor urusan agama, kalau ada yang maju untuk mau nikah, itu disuruh apalan doa hubungan suami istri. Coba doa hubungan suami istri. Waduh, mulai, waduh. Loh, Anda ini mau nikah. Kenapa doa yang berkaitan dengan nikah Anda tidak ngerti? Mau kita tes satu-satu? Ayo mulai sebelah mana, ayo. Mulai sebelah mana ini? Bismillah, Allahumma nikmat. Ini sudah mulai ini. Ya, nah, ini kita mau nikah. Salah satu perkara yang paling kecil dalam pernikahan saja, kita tidak ngerti kok. Bahkan ada orang tua mau nikahin anak, nggak ngerti anaknya bisa doanya apa enggak. Ini orang tua yang nggak tanggung jawab ini. Dan jangan-jangan orang tua itu kita. Dan kita sekarang ini sudah nggak waktunya Pak nyalain orang lain, nggak waktunya sudah. Zaman sekarang ini sudah mulai waktunya yo opo memperbaiki diri sendiri. Lah sekarang orang ceramah aja, dia mau gak enak nyindir toh iku mulai pertama iku. Sopo sing ngundang iku, Bang? Cok diundang maneh. Loh, kalau kita merasa tersindir itu obat. Lah kalau ndak merasa tersindir atau kesindir lah kok ngamuk, ya gak usah ngaji. Loh kita baca Quran nih kalau Pak kesindir. Baca Quran, lek ngerti lo ya, lek ngerti. Kesindir. Lo moco ayat tentang orang munafik. Loh kok nyindir saya ini? Wah, gak enak Quran iki wis. Gak usah diwaca wis Quran nih. Baca ayat tentang orang-orang musyrik. Loh kok saya ini?
Salah satu cirinya orang musyrik apa? Tidak senang ke masjid. Lah ketika kita baca Quran, kok ada ciri orang musyrik tidak senang ke masjid, kita tidak kesendir, ya parah kita ini. Atau kesendir tapi ngamuk. Wah, ini jangan-jangan Quran buatannya Wahabi nih. Gak wasik kira. Aku tak golek Quran liane ae, coba. Nah, maka sekarang hadirin, di Kota Batu itu, di Kota Batu, yang mau nikah wajib hafalan doa hubungan suami istri. Kenapa? Ini pengaruhnya besar. Seorang laki-laki, suami dan perempuan istri, ketika mereka hubungan suami istri, baca doa tersebut. Bismillah, Allahumma barik lana. Wah kan, mulai. Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Kenapa berdoa seperti itu? Fa inna syaitan yusyarikukum fi amwalikum wa ahlikum wa ta'amikum. Karena setan itu gabung sama kalian dalam harta kalian, dalam makanan kalian, dalam hubungan suami istri kalian. Kok enak setan? Maka tahu enggak cerita? Ada setan kurus, ada setan gemuk. Belum pernah tahu ceritanya? Tak ceritani waktunya habis, tak ceritani penasaran ya. Ada setan kurus ketemu setan gemuk. Yang kurus tanya, kok lemu? Iya, enak aku. Turu ku enak, mangan ku enak. Loh sampean kok kurus? Wah, gak tahu mangan, gak tahu turu. Loh kok iso? Iku ben kate mangan, bismillah terus. Kate turu, maca donga, gak kebagian mangan, gak kebagian gen turu aku. Temennya ngomong yang gemuk ngomong apa? Oh, sak waliane aku iku enak. Juraganku gak tahu ngaji blas. Muangan iki langsung wah. Wiku aku warek. Kate kumpul mbek bojone, kate donga. Wah, aku melok, Pak. Lemu ngene awakku malian. Nah, panjenengan ini termasuk menguruskan setan atau mau gemukkan setan? Kalau ternyata anak yang maju tadi tidak ngerti doa hubungan suami istri, itu sudah disiapkan di meja. Fotokopian. Dikasih, nyomas, dihafal nosik. Diapain? Dihafalkan dulu. Kalau hafal sekarang, maju, kami urus berkasnya. Kalau tidak hafal, monggo silahkan pulang dulu, dihafalkan di rumah, besok kembali. Bisa tidak ditiru di sini kira-kira? Atau jangan-jangan yang nyuruh hafalan tidak hafal juga ini? Nah, maka seperti itu. Karena apa? Salah satu bentuk mensyukuri rumah tangga, itu jangankan kita ngomong-ngomong yang besar. Kita mau tanya aja, ayo mas, sampai ini kan mau nikah, saya mau tanya, apa syarat dan rukun sahnya nikah? Kira-kira yang mau nikah tahu enggak? Loh, dia mau nikah loh ini. Nah, yang seperti ini Pak, ini menyadarkan kita, ternyata apa? Tradisi keilmuan di dalam ibadah kita itu sekarang hilang. Jadi ibadah itu sekarang hitungannya mek siji, ilmu katon. Ngerti ilmu katon? Alah, wong barang katone mosok ra iso ditiru. Bapakku zaman biyen gak iso maca, anake putune dadi kabeh. Lu zaman biyen. Sekarang beda. Zaman bapak ibu kita dulu ndak ngerti baca, ndak ngerti tulis, tapi ngerti ngaji. Bisa baca Quran, ngerti poso, ngerti tahajud, ngerti silaturahim sama Allah dijaga. Saiki gak tahu poso, gak tahu tahajud, gak tahu ngaji, gak gelem belajar maneh. Nah, itu satu bentuk kufur dalam rumah tangga. Tidak menjalankan rumah tangga seperti yang Allah inginkan. Akhirnya tanpa kita sadari, kenikmatan rumah tangga itu oleh Allah sedikit demi sedikit apa? Dicabut. Nah, maka sekarang apa bentuk syukur kepada rumah tangga itu? Supaya kalau kita syukur, nikmatnya rumah tangga itu sama Allah ditambah. Sekarang saya mau tanya dulu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, menikah itu membahagiakan atau tidak? Membahagiakan. Jangankan kita yang nikah ya, kita nganter anak kita nikah saja, hati bagaimana? Senang luar biasa, bahagia, sumringah. Nah, sekarang kebahagiaan itu kepingin bertahan atau biarkan hilang saja? Kepingin bertahan. Pernah pengen tahu enggak bagaimana supaya bahagia ini tetap bertahan? Pengen tahu? Apa caranya? Syukur. Bagaimana mensyukurinya?
Nah, ini yang sekarang perlu kita bahas jamaah. Kita perlu di masjid-masjid kita itu bikin kajian khusus pranikah, wajib. Misalkan Masjid Al-Ikhlas ya. Lingkungan sekitar Al-Ikhlas untuk anak-anak yang sudah siap menikah dimasukkan kelas hari Ahad. Katakanlah dari jam 12 sampai asar. Wajib setiap pekan. Nanti setelah mereka mengikuti 7 kali kajian pranikah, kita beri sertifikat sudah mengikuti kajian pranikah di Masjid Al-Ikhlas yang dibimbing oleh Ustadz Heru Kusuma Hadi, oleh Ustadz Fulan bin Fulan, oleh Ustadz Fulan, stempel, ceret. Nanti setelah nikah, tidak diculno, tidak dilepas. Datang lagi. Kajian rumah tangga. Berapa kali pertemuan? Insya Allah kalau begitu, baik. Nah sudah, wes, kita masuk ke materi. Bagaimana mensyukuri rumah tangga? Nomor 1, tahu tujuan rumah tangga. Apa tujuan rumah tangga? Secara garis besar, TikTok ini, TikTok, tabarakallah. Aliran apa ini? Aliran liberal, mas. Bayangin. Jadi sudah, tidak usah khawatir. Kita ini semakin muncul, semakin diterpa angin, itu biasa. Kalau tidak kepingin diterpa angin besar, jangan muncul. Pernah tidak dapat istilah begini? Opo sih ini kok salah terus? Dia salah karena berbuat. Kalau tidak kepingin salah, jangan berbuat. Tapi oleh opo? Nah, jadi itulah manusia itu. Sudah, kita lanjutkan. Secara garis besar, apa tujuan rumah tangga ini? Sama seperti ayat Al-Quran yang mengatakan, dan doa iftitah yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua yang kita lakukan niat awal mengabdi kepada Allah. Rumah tanggaku untuk mengabdi kepada Allah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu pasti punya niat dan orang itu akan Allah beri dari ikhtiarnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatan kita untuk Allah, Allah kasih kemudahan. Kalau niat kita mengikuti sunnah Rasulullah, Allah akan berikan keberkahan. Maka niat awal mau kemana rumah tangga itu penting. Nah, itulah salah satu yang kita niatkan apa? Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan anak turunmu dari api neraka. Itulah kenapa Nabi Yakub, Nabi loh ini, dan anak-anaknya sudah besar semua. Sebagian jadi Nabi juga, termasuk Nabi Yusuf. Kan begitu. Itu ketika mau meninggal, anaknya dikumpulkan. Tahu kan pertanyaannya Yakub sebelum anaknya meninggal, apa pertanyaannya? Ma ta'buduna mim ba'di. Nak, kalau nanti bapakmu ini meninggal, apa yang akan kalian sembah? Bayangin, ngontrol anaknya mau nyembah apa, itu sampai detik-detik terakhir menjelang kematian. Kalau kita detik-detik terakhir menjelang kematian, saya bingung ngurusi waris. Ya apa ini? Bapak SKT dead loh ini. Iki sawah durung diurus lho iki. Sertifikat omah sing petok iki durung metu lho sertifikate. Ya apa sapa sing ngurus petoke engko iki? Iki sertifikate apa iki susah lho balik namae lek bapak kadung mati. Gak usah tanda tangan wis, tarikan jempole kayak ono tinta peneken wis nang kertase. Coba, ini mau mati masih urusan waris. Sementara Nabi Yakub urusannya besar. Nah, nanti kalau saya mati kamu mau nyembah apa? Nah, ini loh tujuan rumah tangga kita. Bagaimana kita itu menikah, kita bisa mendidik istri menjadi penghamba Allah yang terbaik, kita bisa mendidik anak menjadi hamba Allah yang terbaik. Sehingga ketika awal nikah, niatan itu sudah dapat nilai dari Allah, dicawang sama Allah Ta'ala, seret, niatnya bener. Saya pengen punya anak, yang anak saya nanti menjadi penyembah Allah Ta'ala. Saya pengen punya istri yang akan saya didik istri saya nanti tidak boleh keluar kecuali pakai jilbab yang rapi. Lah sekarang enggak. Istrinya keluar
bakul sayur datang. Nggak tahu kalau di Surabaya, Sidoarjo ini. Kalau di tempat kami di Kasembon sana, bakul sayur itu sekarang tanda kalau dia datang itu pakai bel. Tawet. Di sini pakai apa? Bengok-bengok. Wah, kurang keren berarti, masih menang sana berarti ya. Tapi ngebeli pas wong sholat subuh, Allah, pas. Kayak ini, seperti ini kejadiannya. Pas Allahu Akbar, tet. Dan sepanjang ini, serius. Tuh, nanti ibu-ibu itu keluar dari rumah mereka masing-masing. Jangan-jangan ibu-ibu al-ikhlas juga ini. Mereka akan keluar seperti semut mengerumuni gula. Dan panjenengan lihat, ada yang masih pakai daster ndek ndukure dengkul, ada yang jilbabe sik durung kepasang sik mobrot-mobrot ngene, ada yang masih pakai baju apa namanya, baju tidur, ada yang belum rapi wes metu kabeh ono sing seiler iki lho sik ngecap dek gini durung dilapi blas. Ini ketika istri keluar seperti itu, panjenengan tahu Pak, salahnya suami tidak mampu mendidik istrinya. Mohon maaf ya, salahnya siapa? Suami. Karena istri itu hidup di bawah tanggung jawab siapa? Suami. Kalau istrinya sampai keluar rumah dalam keadaan jilbabnya belum rapi, masih pakai daster yang tidak sopan, masih pakai baju sekian, hanya tujuannya ngejar tukang sayur, maka mohon maaf, bisa dibilang rumah tangga kita belum rumah tangga yang Allah inginkan. Berarti kita tidak mensyukuri nikmat rumah tangga. Jadi kalau kemudian muncul anak-anak yang tidak baik dari rumah tangga seperti itu, jangan salahkan ibunya. Wah, apa iki? Kaget semua ya. Wah, anak koyo ngene gak diatur mbek emak ini. Nah, maka ibu-ibu jangan kalah, Bu. Lho ya apa iki? Ibu kok koyo ngene gak diatur mbek bojone. Panjenengan ganti tuding suami itu. Karena apa? Istri itu ibarat bayang-bayang. Lek kayune kenceng, bayang-bayangnya apa? Lurus. Kalau kayunya kaya oyote bulet, istrinya ngikut. Kenapa begitu? Karena memang laki-laki itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Dan kalimat qawam itu diambil dari kata qawim. Qawim itu lurus. Berarti suami itu harus lurus supaya dia bisa meluruskan istri yang terbentuk dari tulang yang apa? Itu makna qawam. Dan laki-laki itu menjadi qawam, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, syaratnya dua. Supaya ketika panjenengan mengarahkan istri itu tidak ngomong ini, pret. Supaya ketika panjenengan itu merentah istri itu tidak, hopo mas gede omong loh. Maka syaratnya dua. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin untuk siapa? Istri mereka. Itu dengan dua syarat. Syarat yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. An-Nisa 34. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Laki-laki itu punya kelebihan. Sehingga ketika laki-laki punya kelebihan dibandingkan istrinya, istri apa? Tunduk. Maka ibu-ibu tahu istilah sekarang, independent woman. Salah tempat kayaknya saya ini. Independent woman, yang perempuan itu bisa hidup sendiri itu loh. Aku butuh sampean mas. Sehingga ketika istri itu menjadi seperti itu, Bu, kalau tidak berawal dari istri yang baik dan dia jadi istri independen, dia tidak takut sama suami. Pegaten, gak usah meneh saiki mas. Enek sampean gedek sampean podo ae. Aku lho iso urip dhewe. Penghasilan saya mas dari online shop itu ngalang-ngalai kerjone sampean saulan mas. Nah ini bahaya. Kenapa? Karena suami tidak punya kelebihan. Dan kelebihan yang diminta di dalam syariat,
supaya suami itu bisa mengarahkan istrinya, dan istri ketika diarahkan itu tunduk. Itu dua kelebihannya. Nomor satu apa? Kelebihan ilmu. Kalau bahasa kita sekarang, intelektual. Ketika suami intelektualnya bagus, ilmunya bagus, istri ketika diberitahu, oh yo pantes sampean ngandani mas, wong sampean wong duwe ilmu kok. Tapi kalau tiba-tiba pulang pengajian, saat durungnya gak tahu ngaji, gak tahu moco, gak pernah belajar, tiba-tiba pulang, dek, cari ustadz emang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata istrinya apa? Peh seket subuhan sepisan ae mas, gede omong. Nggak bisa. Maka kelebihan yang pertama apa? Ilmu. Itulah kenapa dalam Islam itu Pak, ilmu ini pondasi segalanya. Iqra bismi rabbikal ladzi, Allah nyuruh baca, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Suruh cari ilmu dulu baru ibadah, pondasi. Maka kelebihan yang Allah minta dari seorang laki-laki, kelebihan apa? Ilmu. Sudah ya? Kelebihan ilmu. Dan istri itu jamaah, ibu-ibu, bu, akan lebih hormat kepada suaminya ketika suami itu tidak sekedar suami tapi gurunya. Maka takzimnya dua. Takzimnya istri kepada suami karena dia suami. Yang kedua, takzimnya istri kepada suami karena suamiku adalah guruku. Itu kelebihan yang pertama yang Allah minta. Yang kedua apa? Ibadah. Maka laki-laki ini tidak boleh kalah ibadah dibanding perempuan. Kalau kita ibadahnya kalah, terus mau mengarahkan mereka, ya mereka guyu, ora tahajud kok ngandani aku lo tahajud 24 rakaat. Sampai subuh digugah kok ngandani aku. Tidak bisa. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Sudah ya? Saya minta waktu 3 menit lagi, 3 menit. Kelebihan yang kedua, ibadah, ilmu dan ibadah. Syarat yang kedua, syarat yang pertama, suami yang punya kelebihan. Syarat keduanya apa? Wa bima anfaqu min amwalihim. Ketika suami itu membelanjakan sebagian hartanya untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi kalau yang jadi pemegang finansial itu adalah istri, ya suami tidak bisa berkutik. Suami mau keluar, dek sangu. Suami model apa ini? Dek sangu. Sama istrinya dikasih 20.000. Wah cukup dek, ngerokok itu saya kis 32 dek. Ra usah ngerokok, kenal pot ae. Aduh dek, wah ngini. Jangan ngomong poligami, jangan kedukuran, kesampluk pesawat nanti, kedukuran ya. Wabimaan maka suami itu punya ngene pak, iso ngene pak. Itu ketika uang dalam kendali dia yang kerja, dia yang pegang uang, dia yang membelanjai, dia yang menafkahi, dia yang ngatur. Maka ayatnya pak, wabima anfaqu min amwalihim. Min di situ artinya apa? Sebagian. Karena dia membelanjakan sebagian dari hartanya untuk istrinya. Artinya kalau sebagian, berarti uang dipegang siapa? Bapak-bapak yang terhormat. Setuju? Serius? Setuju? Bu, bagaimana bu? Uang dipegang suami bu, setuju bu? Yang keras bu? Uang dipegang suami bu, setuju? Bagus, ibu-ibu luar biasa. Kelihatan suaminya keren-keren ini ya. Maka uang dipegang suami. Jadi dua, supaya suami itu betul-betul memiliki jiwa qawwamah. Nomor satu, harus punya kelebihan ilmu dan ibadah. Nomor dua, harus megang uang. Orang itu kalau megang uang, melakukan siji. Jujur ya benda? Beda. Melbu nang masjid, mari nyumbang semen sak truk. Melbune beda pak. Melbu nang masjid gak tahu nyumbang belas. Kate usul jamaah kita selesai rapat ya, silakan kalau ada usulan. Gak wani. Ya walaupun
itu tidak benar ya, itu tidak benar. Jadi jangan merasa sombong karena uang dan jangan merasa rendah diri karena uang, jangan. Tapi kan yang kita lihat kan begitu ya kan. Nah, maka Al-Quran itu tidak pernah salah. Laki-laki bisa ngatur istri kalau dia punya duit. Sampai banyak perempuan berani disembunyikan jadi istri siri singitan hanya gara-gara dibelanjani gede. Kak, saya punya kenalan. Kalau panjenengan tak sebutkan namanya, gak mungkin gak kenal. Punya masjid besar, ganteng, gede, dukur. Ada satu perempuan dia nikahi, nikahnya sah, gak sembunyi-sembunyi, sah. Tapi diparani saulan mek telung dino. 1 bulan cuma 3 hari. Gak protes blas. Gak protes. Kenapa? Dikasih mobil Alphard 1, dibelikan apartemen, dibelanjani 1 bulannya percis, ndak kurang ndak tak lebih 300 juta. Ya uangnya dia, bukan uang saya. Tapi yang saya maksudkan di sini apa? Ketika dibelanjani terus diatur, mau ndak? Ya mano tong duit nyepak. Lah kita mau ngatur duit sing sebelah kono. Ya tidak bisa. Nah, maka hadirin ingat, rumah tangga itu akan bahagianya berjalan terus ketika kita mensyukurinya dengan cara benar. Dan sebagaimana yang Allah janjikan, Allah akan tambah kenikmatannya kalau disyukuri. Maka salah satu cara mensyukuri nikmat rumah tangga adalah menjadikan rumah tangga kita ini tujuannya adalah Allah Ta'ala. Apa tujuannya Allah itu? Jadikan rumah tangga menjadi orang-orang yang ibadah kepada Allah. Jadikan rumah tangga dengan aturannya syariat Allah. Jadikan rumah tangga tempat untuk memuliakan Allah Ta'ala. Jadikan niatan dalam rumah tangga membina anak-anak yang kelak anak saya akan menjadi penghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya, kita dianggap kufur kalau rumah tangga kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cintanya pasti pudar, keharmonisannya pasti berkurang, kebahagiaannya seiring berjalannya waktu akan sirna. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan kepada rumah tangga kita semua dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salihin dan salihat, dan menjadikan mereka benar-benar menjadi qurrata a'yun mulai mereka kecil sampai kelak kita meninggal dunia, dan Allah jadikan semua itu sebagai ladang kebaikan dan pahala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Dari kami cukup sekian, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya